Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan channel duniadesa.com. Kali ini tayangannya tentang surat edaran bersama antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Dirjen Perimbangan Keuangan, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan. Nomor suratnya 8 PK dan nomor 02 PDP tentang optimalisasi dan percepatan pelaksanaan bantuan langsung tunai desa tahun anggaran 2021. Isinya penambahan KPM. Kepala desa segera melakukan pendataan kembali KPM BLT desa di tahun anggaran 2021 dengan merujuk kepada jumlah KPM BLT desa tahun anggaran 2020 bulan ke-1 dan melakukan review atas kesesuaian kriteria sebagai KPM BLT desa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 PMK 07 2001 Pasal 20C ayat 1. B. Dimungkinkan menambah KPM BLT desa di luar daftar KPM BLT desa tahun anggaran 2020. Jadi ini bisa menambah keluarga penerima manfaat untuk BLT desa di luar daftar KPM BLT desa 2020 sebagai respon atas perkembangan kondisi ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi COVID-19 berdasarkan musyawarah desa khusus musyawarah insidentil sesuai dengan surat Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan ini ya tertanggal 2 Juli 2021. Daftar KPM BLT desa dapat menampung keluarga miskin penerima bantuan sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan atau dari APBN. Ini penambahan KPM. Kemudian yang kedua, poin yang kedua isinya relaksasi penyaluran syarat penyaluran BLT desa. Surat edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan nomor SE 7 PK garing 2021 tanggal 2 Juli 2021 untuk bulan ke-1 disertai penyampaian surat kuasa pemindah bukuan dan merekam data KPM BLT desa bulan ke-1. 2. Untuk bulan kedua sampai dengan bulan ke-12 disalurkan setelah Bupati Wali Kota menandai tagging desa layak salur dalam aplikasi online monitoring sistem perbandaran anggaran negara ONSPAN. B. Dana desa untuk BLT desa dapat disalurkan sekaligus untuk kebutuhan paling banyak 3 bulan. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 PMK 07 garis miring 2021 Pasal 20B ayat 1 huruf B dan C. Jadi poinnya surat edaran ini ada dua. Satu, penambahan KPM. Kedua, relaksasi penyaluran. Lain-lain ini petunjuk relaksasi percepatan pelaksanaan bantuan langsung tunai desa tahun anggaran 2021 secara lengkap terdapat pada surat edaran bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan nomor 8 garis miring PK garis miring 2021 dan 02 PDP garis miring 2021 tertanggal 23 Juli 2021. Dan ini surat edaran penjelasan berikutnya optimalisasi dan percepatan pelaksanaan bantuan langsung tunai desa tahun anggaran 2021. Ini syarat di dalamnya juga ada penjelasan syarat ya ini. Syarat penerima, kriteria penerima BLT. Ini optimalisasi dan percepatan pelaksanaan bantuan langsung tunai desa tahun 2021 tujukan kepada Bupati Wali Kota penerima dana desa, 2 kepala desa atau sebutan lainnya di seluruh Indonesia. Ini nanti kawan-kawan Bapak Ibu baca sendiri, tapi fokusnya di sini yaitu kriteria antara lain penerima BLT tahun anggaran 2021 wajib maksudnya begini, dana desa tahun anggaran 2021 wajib digunakan untuk BLT desa diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang terdampak pandemi COVID-19 yang diputuskan melalui musyawarah desa khusus musyawarah insidentil dengan kriteria antara lain kehilangan mata pencaharian, belum terdata, exclusion error, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis, keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan atau dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
Ini ya. Dan ketentuannya besaran BLT desa dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa dengan perhitungan desa penerima dana desa kurang dari 800.000 mengalokasikan BLT desa maksimal ya, bukan minimal, sebesar 25% dari jumlah dana desa. Desa penerima dana desa RP 800 juta sampai dengan RP 1,2 miliar mengalokasikan BLT desa maksimal sebesar 30% dari jumlah dana desa. C. Desa penerima dana desa lebih dari 1,2 miliar mengalokasikan BLT desa maksimal sebesar 35% dari jumlah dana desa. Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan pemerintah desa dapat menambah alokasi anggaran BLT desa. Dalam rangka mencapai target jumlah KPM BLT tahun anggaran 2021 secara nasional, Kepala Desa agar segera melakukan pendataan kembali KPM BLT Desa di tahun anggaran 2021 dengan ketentuan jumlah KPM BLT Desa tahun anggaran 2021 merujuk kepada jumlah KPM BLT Desa tahun 2020 bulan ke-1 dengan melakukan review atas kesesuaian kriteria sebagai KPM BLT. Nah, berdasarkan poin A ini, artinya kalau yang bersangkutan tahun anggaran 2020 itu menerima BLT tapi sudah tidak memenuhi syarat kriteria 4 ini, tidak kehilangan mata pencaharian, artinya dulu misalnya 2020 itu menerima BLT karena putus kontrak kerja, tapi di tahun 2021 itu sudah bekerja di tempat yang baru, maka dia dapat dihentikan sebagai penerima BLT untuk bisa dialokasikan kepada orang lain, karena misalnya orang lain ada yang kena kehilangan mata pencaharian atau belum terdata, atau mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit, menahun atau kronis, atau keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti. Misalnya dulu dapat bantuan dari Kementerian Sosial atau dari pihak lain, dari APBD maupun APBN, tapi terhenti karena suatu hal misalnya, maka itu dapat dianggarkan sebagai KPM penerima BLT. Itu poin A ini ya. Ini poin A. Review atas kesesuaian kriteria sebagai KPM BLT Desa. B. Dimungkinkan menambah KPM BLT Desa di luar daftar KPM BLT Desa tahun anggaran 2020 sebagai respon atas perkembangan kondisi ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi. Daftar KPM BLT Desa dapat menampung keluarga miskin penerima bantuan sosial lainnya yang terhenti, baiknya bersumber dari APBD dan atau APBN. Penambahan jumlah KPM BLT Desa berdasarkan musyawarah desa khusus, musyawarah insidentil yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Dan pembayaran BLT Desa kepada KPM BLT Desa tambahan tidak berlaku surut apabila BLT Desa telah dilaksanakan. Artinya misalnya pada bulan 1, 2, 3 itu yang penerima baru hasil review itu tidak menerima BLT, maka itu tidak harus diberikan kembali. Maksudnya yang tersisa untuk bulan Januari Februari yang terlewat. Artinya berlaku surut, tidak berlaku surut. Yang sudah terlaksanakan ya sudah. Artinya dia tidak bisa disamakan dengan penerima BLT KPM yang lainnya yang telah menerima terlebih dahulu. 4. Terkait dengan pemberian relaksasi penyaluran dana desa BLT Desa diatur sebagai berikut. Peraturan desa mengenai APB Desa menjadi persyaratan penyaluran tahap 2. Ini nanti filenya saya share ya di deskripsi. Kalau saya baca semuanya nanti nggak selesai karena ada banyak halaman. Ini sampai 39 halaman termasuk Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK 07/2001 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi coronavirus disease COVID-19 dan dampaknya. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe. Jika tayangan ini bermanfaat silahkan klik jempol dan bagikan. Terima kasih yang sudah menyaksikan.